Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya. Ini video saya yang pertama. Pada siang hari ini saya ingin membahas beberapa isu-isu penting mengenai COVID-19 yang ada di rumah sakit. Bintang tamu kita siang ini adalah Dr. Anissa. Selamat siang, Dok. Siang, Dokter. Pada video siang ini saya ingin menanyakan beberapa hal yang menjadi pertanyaan masyarakat. Jadi teman-teman nanti yang mau bertanya silakan di komen kita. Ada kesempatan lagi nanti kita wawancara lagi Dr. Anissa. Untuk yang pertama nih, Dok, saya ingin tahu bagaimana kondisi terkini mulai dari jumlah pasien, angka kesembuhan, kemudian apa-apa aja yang ada di rumah sakit Bangkalan. Karena akhir-akhir ini semua pada takut, Dok, untuk ke rumah sakit. Jadi mungkin diberi gambaran untuk pasien COVID dan non-COVID di rumah sakit bagaimana. Monggo silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan kepada masyarakat bagaimana keadaan real kita di rumah sakit sehingga masyarakat itu tahu dan mengerti, sehingga tidak takut untuk ke rumah sakit ya, untuk berobat, untuk datang berobat ke rumah sakit. Jadi posisinya begini, Dokter. Kita itu pertama kali merawat pasien yang terkait COVID itu sekitar pertengahan bulan Maret. Tepatnya pada tanggal 13 Maret 2020. Pasien pertama ya? Pasien pertama kita itu merupakan kasus impor, Dokter. Jadi dia merupakan pelaut. Yang pelaut dari luar negeri. Lalu kasus-kasus awal itu juga sama, kasus impor. Impor ya. Jadi yang tenaga kerja Indonesia, lalu pasien dari Jakarta, dari Jawa Barat, di mana epicentrum pertama COVID itu berada di pusat. Itu adalah gelombang pertama. Awalnya kita tuh memiliki satu ruang isolasi berkapasitas kurang lebih sekitar 20-an kapasitas, 20 sampai 28 bed. Lalu dalam perjalanannya setelah banyak banyak orang-orang yang mudik, jadi selain dari luar negeri, tenaga kerja Indonesia, lalu orang-orang dari luar Madura, bertepatan juga dengan momen puasa, Dokter. Momen puasa dan Idul Fitri, sehingga Madura ini jadi banyak pasien, banyak orang-orang pendatang. Nah, dari situ muncullah gelombang berikutnya, Dokter. Jadi yang awalnya adalah kasus impor, gelombang berikutnya dulu kasus menjadi sumber-sumber penularan baru di tengah-tengah masyarakat. Transmisi lokal ya? Betul, kita menyebutnya transmisi lokal. Sehingga keadaannya sekarang kita total memiliki 3 ruangan isolasi dengan kapasitas kurang lebih 70-an bed. Itu di luar dari perawatan di asrama. Untuk saat ini yang sedang dalam perawatan kita memiliki 8 pasien ODP, sekitar 18 pasien PDP dan 42 pasien terkonfirmasi COVID positif yang sedang dirawat di RSUD. Lalu masalah persentase kesembuhan ya, Dok ya. Jadi sebelum kita ke sana itu gini, Dok. Kesembuhan pasien COVID apabila tidak memiliki faktor komorbid, itu penyakit ini sebenarnya self-limiting disease, Dokter. Jadi penyakit infeksi virus yang menyerang saluran pernafasan. Self-limiting disease itu penyakit yang sebenarnya bisa sembuh sendiri. Yang sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang kita. baik. Tapi karena beberapa pasien yang terinfeksi ini merupakan pasien dengan komorbid, penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, stroke, pasien lanjut usia, dan terutama pasien obesitas. Hanya kita profil pasien di Bangkalan ini ternyata sedikit pasien yang obesitas. Iya, yang lebih banyak itu pasien yang dengan komorbid. Itu yang membuat angka mortalitasnya menjadi tinggi. Selama dari Maret, April, Mei ini, jadi total kira-kira sudah berapa? Total kita merawat sekitar 200 lebih, 250-an, Dokter. 250-an itu yang terkonfirmasi
Hingga data awal Juni itu sekitar 118. Data yang terbaru 118 yang kasus. mengalami kesembuhan berapa persen dok kira-kira? Lebih dari 80%. Lebih dari 80%. Angka kematiannya dok? Angka kematian ini kita bagi dokter. Pada kelompok ODP, pada kelompok PDP, dan pada kelompok yang terkonfirmasi positif. Okay. Kalau pasien yang terkonfirmasi positif, ini saya buka angkanya biar nggak salah ya dok. Persentase kematian itu sebenarnya hanya 9% dokter. Yang terkonfirmasi positif. Yang PDP? Yang PDP yang cukup tinggi sekitar 40%. Jadi kendala kita selama ini kan pemeriksaan swab yang hasilnya memerlukan waktu ya dok? Betul, itu kendala kita, kendala utama dokter. Cuman saya dengar kabar sudah. Iya, alhamdulillah kurang lebih 2 hari yang lalu kita mendapat bantuan dari PCR, Pemprov Jatim, jadi alat PCR. Jadi insya Allah dalam waktu dekat mungkin 1x24 jam alat itu sudah bisa digunakan sehingga proses diagnostik yang menjadi kendala kita yang utama ini bisa terpecahkan. Iya, sehingga kita manajemen pasiennya akan lebih baik. Lebih baik. Betul. Jadi sudah tadi gambaran angka pasien sudah. Sekarang gini dok, jadi yang menjadi permasalahan di masyarakat itu adalah adanya pasien-pasien istilahnya dalam tanda kutip di COVID-kan. Nah, jadi itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Ada beberapa kolega, itu sudah sakit ginjal lama, sudah sakit diabetes lama, sakit jantung lama. Kenapa kok masuk rumah sakit jadi COVID? Nah, mungkin itu jadi penjelasan dok. Kenapa pasien-pasien itu kita PDP kan menjadi COVID? Oke, itu bukan di COVID kan, bukan di COVID kan, bukan. Tapi dia termasuk kategori pasien dalam pengawasan. Jadi pasien dengan gejala demam lebih dari 38 derajat dengan gejala plus gejala respirasi, sesak, batuk. Nah, itu yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan. Pasien PDP ini dia belum keluar hasilnya terkonfirmasi positif atau negatif. Tapi apabila pasien ini misalnya meninggal, berdasarkan undang-undang ya dokter ya. Jadi bukan mau-maunya kita meng-COVID kan tidak. Jadi berdasarkan mungkin untuk mendapatkan klaim yang banyak dok, 100 juta, 300 juta enggak ya? Gini dok, itu kan kriteria itu merupakan kriteria objektif nih dok. Ya, jadi bukan subjektif. Ini saya kayaknya ini mengarah ke COVID, bukan. Jadi itu ada kriteria objektif. Apa aja? Suhu badan, lalu keluhan, lalu gambaran ronsen toraks dan penunjang lainnya seperti darah lengkap. Lalu yang paling penting di sini adalah PCR. Rapid test mungkin. Rapid test juga. Rapid test itu sebenarnya bukan sarana diagnostik utama ya. Jadi sudah jelas untuk mem-PDP-kan pasien kita dengan kriteria objektif tadi sudah disebutkan oleh Dr. Anissa. Oke dok, sekarang selanjutnya nih. Kenapa sih jenazah itu yang pasien PDP terkonfirmasi belum ada konfirmasi? Kenapa harus kita lakukan protokol pemulasaran jenazah seperti sekarang yang lagi heboh ini? Sebenarnya pemulasaran jenazah pasien infeksius itu sudah ada sejak dulu dan semua pasien yang meninggal di rumah sakit dengan infeksi itu pemulasaran jenazahnya ya dengan yang sekarang ini. Hanya sekarang jadi booming, jadi heboh karena karena masyarakat kita kalau kita lihat ini masih dalam fase denial ya dokter ya. Mereka tidak percaya. Nah, di situ. Jadi ini sebenarnya dari dulu sudah dilakukan pemulasaran jenazah seperti sekarang. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah seolah-olah sekarang orang meninggal itu dok semua karena COVID. Jadi yang ingin saya tanyakan ke jenengan, sebenarnya angka kematian sebelum ada COVID ini oleh penyakit apa dok? Penyebab terbanyak. Dan kenapa kita orang dengan komorbid kita vonis sebagai COVID itu dok? Sekali lagi gini dokter, kita itu tidak serta sebelum Kalau ada COVID itu kematian itu karena apa dok? Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, data riset kesehatan nasional itu yang pertama kematian disebutkan oleh stroke
Stroke. Yang kedua penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga diabetes serta komplikasinya. Lalu infeksi TBC paru dan komplikasinya. Dan yang kelima pneumonia. Ini adalah 5 yang paling banyak. Yang pertama stroke ya? Iya, stroke. Yang pneumonia nomor 5. Nah sekarang dengan adanya COVID ini, kenapa tiba-tiba angka kematian karena COVID ini meningkat? Jadi pemeriksaan objektifnya apa dok? Jadi ini orang sakit jantung, datang atau orang dengan gagal ginjal datang ke rumah sakit, tiba-tiba dia meninggal. Ini kita sebut sebagai COVID nih. Ini kita meninggal karena gagal ginjal. Apa dok? Kita melihat dari yang pertama dokter. Kalau di rumah sakit itu selain gejala dulu. Ada demam tidak? Ada gangguan respirasi tidak? Bagaimana kita evaluasi gambaran toraksnya? Lalu kita lakukan pemeriksaan rapid test. Yang terakhir baru PCR. Nah, dari yang awal gejala, gambaran ronsen toraks, gambaran lab. Kalau memang tidak mengarah ya tidak kita masukkan dalam kategori PDP, tapi kalau mengarah ya kita masukkan berdasarkan kriteria objektif itu. Jadi rapid itu hanya salah satu acuan. Tapi dia bukan. Contohnya gini dok, ada orang sakit ginjal, cuci darah rutin gitu, datang ke rumah sakit dengan demam, tiba-tiba dia meninggal. Nah ini kita perlakuan dia meninggal karena ginjalnya atau dengan dia sakit karena COVID-nya, itu gimana dok? Kita mengevaluasinya. Ini pasien dengan infeksi atau tidak? Infeksi, biasanya dia panas nih. Berarti demam kemungkinan ada infeksi, ya. Secara protokoler, semua pasien infeksius itu pemulasaran jenazahnya memang dengan cara seperti itu. Yang tadi setelah dimandikan, disucikan, dibungkus plastik. Ini kematian dulu, ke arah COVID dulu. Jadi ini contoh kasus saja, kita praktek aja. Jadi ada orang dengan gagal ginjal sudah 2 tahun dia cuci darah, datang dengan keluhan demam nih. Dengan keluhan demam, di rapid test hasilnya non reaktif. Tetapi dia meninggal. Jadi kita ini harus ini meninggal dengan cara COVID atau meninggal karena gagal ginjal. Itu membedakannya di mana? Gini dok, kita lihat ronsennya dok. Kalau ronsennya tidak mengarah ke pneumonia, ya meninggal biasa. Kalau ronsennya pneumonia? Kalau ronsennya pneumonia kita lihat dokter, ini pneumonia yang seperti COVID atau tidak? Gambaran COVID atau tidak? Kalau pneumonianya seperti COVID? Ya ini termasuk kematian yang diduga terkait COVID. Tapi kan kita ini kan prinsipnya untuk keamanan semua ya dok. Keamanan semua. Jadi prinsip pemulasaran jenazah dengan protap infeksi adalah untuk melindungi yang hidup dokter. Jadi prinsipnya sebenarnya melindungi yang hidup, melindungi yang sehat gitu. Jadi sudah jelas. Sekali lagi ini adalah video podcast saya. Setelah mungkin teman-teman melihat, nanti ada pertanyaan lagi, silakan langsung bertanya di komen. Nanti kita akan tanyakan lagi ke Dr. Anissa atau dokter-dokter lain yang terkait dengan masalah COVID ini. Kemudian selanjutnya dok, kita beranjak lagi. Ada beberapa yang jadi pertanyaan juga di masyarakat. Aman nggak sih ke rumah sakit itu? Saya ke rumah sakit kok sudah pakai astronot, dokternya, perawatnya. Aman nggak? Jangan-jangan saya yang sehat ini ke rumah sakit jadi COVID nanti. Monggo dok. Ini yang perlu kami jelaskan bahwa ketika tenaga medis itu menggunakan alat pelindung diri ya dokter, itu namanya alat pelindung diri ya. Mulai masker, lalu penutup kepala, lalu baju panjang, itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk melindungi pasien dan untuk melindungi petugas. Gitu. Jadi prinsipnya itu. Dan untuk pasien, masyarakat terutama masyarakat Bangkalan ya, di sini kita mau menegaskan semua prosedur mulai dari awal. Pasien masuk, kenapa kok harus cuci tangan dulu? Kenapa kok harus diperiksa suhunya dulu? Masuk, jarak antara tempat duduk itu diberi jarak. Lalu yang masuk ke ruang dokter itu bergilir dibatasi. Itu tujuan utamanya adalah
untuk melindungi pasien, untuk melindungi pasien, untuk melindungi pengantar, untuk melindungi petugas kesehatan. Termasuk juga pembatasan jumlah pengantar mungkin. Betul, pembatasan jumlah pengantar, peniadaan jam besuk itu sebenarnya untuk melindungi yang sehat, untuk melindungi yang sehat, untuk melindungi yang sakit, sehingga rumah sakit tidak menjadi sumber penularan baru. Betul. Ini Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Dok ya. Iya, jadi ini sekarang ini banyak teman sejawat kita setiap minggu rasanya ada yang menjadi korban. Dokter Alisa menyesal nggak sih jadi dokter, Dok? Kalau menyesal nggak sih, Dok? Enggak ya? Ya, karena ya memang sudah passion ya saya. Sudah passion di situ ya. Dan kami ini terikat sumpah dokter. Ya, kami terikat sumpah kedokteran di mana kami akan. Kalau punya anak nanti mau sekolah dokter nggak, Dok? Kalau saya sih terserah ya, nggak maksa Dok, iya, nggak maksa. Jadi kita arahkan tapi ya nggak maksa, terserah anaknya nanti. Karena sekarang ini dunia medis itu sedang mendapatkan cobaan yang luar biasa. Mungkin terakhir aja Dok, jadi untuk pesan ke masyarakat simpel aja untuk edukasi ke masyarakat, bagaimana Dok? Untuk masyarakat kita menyongsong new normal, ya. Dimana perekonomian rakyat ini harus tetap berjalan ya Dok ya, harus tetap berjalan, tapi kita juga harus melaksanakan protokol kesehatan. Jadi yang penting itu adalah kita melaksanakan protokol aman misalnya. Satu, lindungi diri Anda, lindungi keluarga Anda, dan lindungi komunitas Anda. Lindungi diri Anda dengan rajin cuci tangan, menggunakan air, sabun, atau hand sanitizer. Lalu gunakan masker, selalu menggunakan masker secara benar ya, dan menjaga jarak dengan orang. Jadi kalau kita memang harus bekerjalah, tapi gunakan protokol kesehatan gitu ya. Yang kedua, kita lindungi keluarga kita. Kalau kita sakit ya jangan berkunjung. Kalau kita sakit ya jangan keluar rumah gitu loh. Yang kedua, pakailah masker selalu, terutama pada saat Anda sakit ataupun saat Anda sedang merawat keluarga atau merawat orang sakit. Lalu berikutnya, lindungi komunitas dengan coba katakan jujur kepada petugas kesehatan tentang riwayat penyakit Anda, tentang riwayat perjalanan, berapa hari ini sakit, lalu riwayat kontak, misalnya keluarga saya juga ada yang sakit Dok, atau keluarga saya di rumah juga ada yang demam Dok, atau keluarga saya ada yang meninggal dokter dengan sesak, misalnya seperti itu ya Dok. Itu yang pertama, katakan jujur semua ke petugas kesehatan. Yang kedua adalah jangan mudah percaya ya Dok, jangan mudah percaya dengan berita. Akhir-akhir ini banyak isu-isu yang bukan disampaikan oleh orang yang berkompeten dokter. Dan jangan mudah terpercaya oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi istilahnya husnudon gitu Dok ya. Jadi kesimpulannya, lindungi diri Anda, lindungi komunitas, lindungi keluarga, lindungi komunitas dengan tadi cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Saya kira itu Dok. Ada lagi Dok. Jangan takut ya. Jadi gini, tujuannya kita itu tracing ya, istilahnya sekarang tracing ya. Banyak. Kemarin sempat ada yang pemeriksaan rapid test massal. Nah, itu gini. Jangan takut untuk mengikuti rapid test. Jadi strategi utama kita adalah penanganan wabah itu 3T. Satu, tracing, testing, and treatment. Jadi dicari sumbernya, dites, testing, apakah benar terinfeksi atau tidak, lalu di treatment, diobati. Dengan begitu, masyarakat kan banyak sekarang itu ternyata positif, banyak itu OTG dokter, yang tidak merasa dirinya sakit. Sehingga orang-orang kelompok OTG ini tidak menjadi sumber penularan baru di masyarakat. Untuk orang yang komorbid berbahaya Dok ya. Terutama untuk pasien-pasien komorbid. Saya kira itu pada siang hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di podcast dan video berikutnya. Mohon untuk bertanya di komentar, kolom komentar,
Anda masyarakat ingin konten apa mengenai kesehatan, silahkan ada di situ. Insya Allah akan saya bantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.